Sebenarnya kalau kakak mau belajar Al-Quran lagi tuh sebenarnya banyak. Kalau saya ini kan nggak seberapa kak ya, saya kan mau alat. Jadi kualitas saya ini kan sebenarnya kualitas penerima sih, bukan kualitas penyampai gitu ya. Kalau tentang Al-Quran kan harusnya begitu ya. Tapi itu sedikit yang saya tahu tentang bagaimana nabi-nabi dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi tentang Nabi Isa yang sangat dimuliakan, karena satu-satunya agama yang memuliakan Yesus sebagai utusan itu hanya Islam. Hanya Islam. Tapi kalau di dalam kekristenan kita tahu sendiri apa yang mereka perlakukan kepada Yesus. Mereka katakan Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Terima kasih yang baru saja berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Dan tentu saja channel ini bertujuan untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini seorang Muhammad cantik, cerdas, belak-belakan bicara kenapa alasan beliau masuk Islam. Tentu saja ini merupakan dialog yang sangat menarik. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Dia tidak gantian mengingkar daripada ibadah-ibadah Yahudi. Iya Pak, gantian ya Pak ya, gantian Pak. Oke. Nah Bapak ini tadi satu pertanyaan saya belum dijawab. Berarti apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Terus Bapak cerita sampai dia umur 12 tahun dia ke sinagog ya kan, rajin beribadah. Ini Tuhan Bapak ini beribadah lagi kepada Tuhan yang mana lagi Bapak? Aduh, banyak banget sih Pak Tuhannya Pak. Dia itu menjadi contoh di dunia ini. Contoh. Dia berarti beribadah supaya apa yang dilakukan oleh dia dicontoh oleh manusia. Ya. Berarti waktu Yesus berdoa itu cuma buat contoh ya Pak ya? Tidak mungkin dia beribadah. Nggak mungkin. Memberi contoh kepada manusia supaya manusia dapat melakukan apa yang dia lakukan. Oke Pak. Berarti waktu Yesus berdoa Pak di Lukas 22 ayat 42 ya Pak ya. Itu Yesus berdoa waktu di Taman Getsemani itu dia ngajarin siapa Pak? Iya, karena semua muridnya. Murid-muridnya semua pada tidur ya ampun Bapak, kasihan. Coba baca deh Pak ayat 45-nya itu Pak. Semua, makanya itu tertulis. Kalau nggak tahu siapa yang menulis itu? Loh, makanya itu siapa yang nulis Pak? Kan murid-muridnya tidur semua Pak. Makanya semua murid-muridnya tahu dia berdoa. Enggak tahu Bapak. Ya ampun Bapak ini jangan ngomong. Jangan ngibul Pak, jangan ngibul Pak. Lukas 22 Pak ayat 45. Di situ Yesus mendapati semua murid lagi tidur Bapak. Praktek di lapangan. Bagaimana di lapangan? menerapkan firman Allah di dalam hidupnya, itu yang dia lakukan. Pak, Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Itu dia berdoa tuh. Terus begitu dia samperin ternyata murid-muridnya lagi pada bobo cantik Bapak, lagi pada tidur. Iya, tapi sebelum mereka tidur kan mereka lihat. Enggak, lagi tidur. Coba dibaca. Karena mereka melihat terus dia ngajarin siapa? Berdoa mereka ketiduran. Enggak. Kok enggak? Lu kok enggak? Di mana ayatnya coba? Kalau tadi kan sudah saya kasih ayatnya. Di situ di mana ayat yang keberapa? Murid-muridnya melihat Yesus berdoa di mana? Di mana kau baca dari mana ayat? Di mana? Panik dia. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Situ. Satu perikop baca. Udah dibaca. Mengikuti dan melihat Yesus berdoa dan begitu lama sehingga mereka ketiduran. Di mana? Mana? Iya di mana di ayat yang keberapa? Murid-muridnya melihat Yesus berdoa begitu lama terus mereka ketiduran itu di mana? Di mana ayatnya? Itu kan karangan Bapak. Baca itu. Di mana? Ayo. Intinya kita nggak tahu ayatnya di mana. Kalau udah aku bilangin. Ayo gimana? Ayo. Di mana? Ayo.
itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ayo di mana? Ayo, udah saya bikin kasih tahu lo dari tadi. menceritakan tentang Yesus. Iya, tentang Yesus. Dari tadi yang saya ceritain juga Yesus, Bapak. Jadi Siapa bilang ceritain monyet? Saya ceritain Yesus kok. mereka melihat semalam-malaman, mereka ketiduran lah. Pak, itu Yesus berdoa, Pak, di Lukas 22 ayat 42 dia berdoa. Ternyata Bapak baca, Pak, ayat 45, Pak. Tibain gelete, Pak. Murid-murid itu pada bobot cantik, Bapak. Ya, setelah Iya kan, terus dia ngajarin siapa? Terus dia ngajarin siapa? Ngajarin hantu. Kok ngajarin siapa? Ngajarin siapa? Nyamuk. Tertulis di sini. Di sini di mana? Iya di mana? Dia ngajarin siapa? Muridnya tidur. Woi, muridnya tidur semua. Kok merah nih orang? Astagfirullahaladzim. Pak, Memang kalian memang apa? tentang Tuhan. Iya udah di mana? Di mana? Ya. Di mana? Di mana? Oh malu, nangis, Supaya nangis, nangis. Kamu mau sok-sokan mengenal Allah? Saya tanya kamu, Allah apa yang di dalam Biblemu itu Allah dari mana? Di Biblemu itu adanya Theos, dewa, penyembah. Oh bukan Bang Dewa di sini ya. Penyembah Theos kamu itu. Ya, kenapa? Nah, Bang Theos ini ada yang mencari masalah nih ke Bang Theos nih. Dia nyembah Theos sok-sokan ngaku-ngaku nyuruh aku mengenal Allah. Gimana dia padahal nyembah Theos ini? Gimana Bang Theos? Lanjutkan Bang, hiburan Bang. Ya, kita bingung apa yang mau dilanjutkan sementara dia sendiri berstatement yang enggak gitu kan. Ternyata benar ya, Kristen itu syarat untuk menjadi Tuhan ternyata harus mati, dan syarat untuk menjadi orang Kristen itu hak mati, akalnya harus mati. Wah ini sama-sama mati nih di sini. Bang Sar, saya ingin menanyakan, boleh nggak saya nanya nih Bang Sar? Selagi masih di dalam ruang lingkup Alkitab ditanyakan. Baik, saya ingin menanyakan 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Silakan jelaskan kepada kami. Coba baca di mana di dalam Korintus 1 Korintus 1 nomor 25. 1 Korintus 1 ayat 25. Jadi di sini Allah itu ya Tuhan Theos itu dianggap bodoh itu. Saya bacakan ya. Sebab yang bodoh dari Allah dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Biar saya terangkan ya. Ditampilkan dulu, Bunda Natali, tampilkan dulu ayatnya. Oke, ini yang versi TL lebih makjelek lagi nih yang TL ini, terjemahan lama ini, karena kebodohan Allah. Widih, kebodohan Theos ya, kebodohan Theos. Biar saya terangkan. Jangan Iya terangkan. ambil kesimpulan. Ayo silakan. Ya, udah. Sebab yang bodoh dari Allah, ini yang bodoh dari Allah, ya. Sudah bodoh, sebodoh-bodohnya dari Allah, tetapi lebih itulah yang pintar ya di dunia. Yang pintar di dunia itu kebodohan bagi Allah. Tahu mengerti sampai di situ? Enggak. Sebodoh-bodohnya dari Allah ya itu lebih top di dunia. Kenapa? Versi TL buka, Bunda. Versi TL-nya buka. Ini TL-nya ini dari tadi ready nih TL. Kerjakannya kalau dia masih koridor di dalam kebenaran, pasti dia sukses di dalam orang ini. itu. Bukan begitu maknanya pasar. Bodoh-bodohnya dari Allah itu. Ini nggak bisa diajak diskusi padahal kok. Bunda dari tadi. Ketemu ini bang pada Bisa diajak diskusi nih. Dari Allah. aduh. Apa ganti pemain Bang Dewa itu di bawah ada yang namanya Yeni itu. Bahasa Indonesia. Ya udah ganti pemain lah. Apa yang ditanya dan jawabnya ini nggak ketemu ini, aduh. Pasar, udah Pasar diam dulu Pasar. Pasar makan nasi uduk dulu ya. Makan nasi uduk Ya. dulu, mandi dulu, Ya. coli dulu sama sabun, baru nanti masuk lagi sini. Iya nggak ngerti
nggak ngerti Pak Sar. Sekarang Pak Sar diam dulu ya Pak Sar ya. Mbak Yeni, Kak Yeni, halo. Diam dulu Pak ya, Pak diam dulu Pak sebentar. Ya. Tolong dulu. Dengar dulu. Kak Yeni. Ya, halo. Ini Bang Dewa, Kak Yeni, Bang Dewa. Ya, silakan Bunda Yeni, apa yang mau dibahas Bunda? Atau Bunda mau bertanya, silakan. Apa mau jelasin yang ini dulu? Pandewa, ehonya kurangin dikit. Oh, bentar. Jadi Ini udah belum? di dunia ini Lagi. orang yang pintar begitu. Ini Rahman ini bisa diam dulu nggak sih Pak Rahman? Tolong Oke. Pak Sudah Sar, belum? mute dulu. Hah? Iya. Jadi Oke, kan oke. kalian mau Siap. Diam dulu Pak, diam dulu Pak. Dengan Enggak. 1 Korintus 1 ayat 25. Alah, Nanti Pak, nanti kami sudah mengerti Pak. Ini Pak Rahman diam dulu, gantian sama Kak Yeni, diam dulu. silakan Bu. Udah oke ya segini ya. Ehonya ya. Oke, mantap. Ya silakan Kak Yeni, apa yang mau dibahas Kak Yeni? Kasih Iya. Bapak negara orang. Saya mau bertanya nih, soalnya kan saya memang lahir dari keluarga memang beragama Kristen. Baik. Otomatis kan agama saya pasti ngikut dari orang tua, bukan dari pemikiran saya sendiri. Pertanyaan saya, boleh nggak kalian mengajarkan saya tentang agama Islam? Insya Allah. Insya Allah kami akan mengajarkan, kami akan memberitahukan mengenai soal keimanan Islam itu seperti apa. Ngapain kau Kami akan belajar memperkenalkan iman yang benar itu seperti apa, tanpa kami harus merebut keimanan dari kaya ini, ya. Ya. Kami akan memperkenalkan keimanan yang benar. Kami tidak akan merebut kebahagiaan kaya ini, tetapi kami akan menjelaskan kebahagiaan yang sifatnya bukan fata morgana. Kebetulan di sini ada Mbak Natalia, beliau pun adalah seorang mualaf. Silakan, Agama Kak Yeni. Kristen sungguh-sungguh. Iya. Rahman, sebentar. Karena pelajar kalau Jadi- Sebentar, Kak Yeni. Rahman, Jadi Rahman. selama ini kan yang saya ketahui kan hanya dengan agamaku sendiri. Tapi saya juga pengen mengetahui agama dari saudara kita Muslim. Baik, siap, Mohon Kak diajarkan sama saya lah. Baik, silakan tanyakan mengenai soal Islam. Apa yang mengganjal di Kak Yeni mengenai soal Islam? Silakan. Jadi seperti ini, kayak misalkan kan di Islam itu katanya ada apa sih namanya itu, kayak mengimani hukum Taurat. Ada berapa lagi? Saya kurang paham juga. Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran Nur Karim. oke. Kalau kami Kristen kan imani Taurat sama Injil juga gitu, berarti ada persamaan juga ya? Tidak. Oh tidak ya. Kalau misalkan tapi tadi ada Taurat juga gitu. Ada. Cuma Jabur yang sekarang, Taurat yang sekarang, dan Injil yang sekarang itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Gitu Sudah ya. banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka gemar merubah firman Tuhan, mereka gemar menghilangkan ayat-ayat Tuhan, bahkan mereka gemar yang namanya membunuh para nabi. Iya. Jadi Silakan ditanyakan aja mengenai soal Al-Quran atau nggak hadis, tanyakan. jadi isi Injil itu berarti sebenarnya kalau menurut Islam itu sudah di apa namanya, dirubah gitu. Sudah dirubah dan sudah tidak ada sesuai di dalam Wahyu 10 nomor 10. Buka dulu kanan. Wahyu 10 nomor 10 kanan. Oke, Wahyu 10:10 ya. Yang kalian ini sekarang pegang itu adalah buku terjemahan, bukan teks original. Sementara orang-orang Kristen tidak punya sama sekali teks originalnya, tidak ada. Karena mereka mengaku katanya kalau perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani, sementara Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik. Jadi ucapan Yesus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mereka sejatinya tidak punya yang namanya teks original. Oh gitu ya. Nah,
di mana Injil yang dimaksud oleh Mbak itu, Taurat yang dimaksud sama Mbak itu? Nah, silakan baca di Yohanes 10 nomor 10. Wahyu ya, Wahyu 10 ya. Ya. Ini. Silakan dibaca. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Dimakan, Pak. Nah, itulah kitab yang mereka percaya sebagai firman Tuhan. Ternyata kitab itu sudah musnah. Menurut di dalam ajaran kekristenan sudah dimakan sama Yohanes. Oh gitu ya. Iya. Mbak udah baca ayat ini? Pantas ya Kristen dengan Islam itu selalu enggak, istilahnya selalu bertentangan gitu, enggak pernah klop satu pemikiran karena istilahnya beda-beda ya pendapatnya seperti ini, yang satu pendapatnya seperti ini gitu ya. Betul. Kenapa demikian, Mbak? Karena mereka tidak punya yang namanya satu, mereka tidak punya yang namanya tafsir. Yang kedua, mereka tidak punya pemimpin, ya kan? Mana yang harus mereka pegang? Sementara di Islam itu, kenapa Islam itu jawabannya itu sama? Karena kami punya kiblat, kami punya arah. Walaupun kami itu cara menerangkan kami berbeda-beda, tetapi tetap tujuan kami itu sama. Contoh seperti ini ya. 10 itu dari mana? Dewa mengatakan 10 itu 5 tambah 5, 10. Banatalia mengatakan 7 tambah 3, 10. Padalbo mengatakan 6 tambah 4 itu 10. Tetapi tujuannya itu sama. Jawaban kami itu sama. Itulah yang dimaksud dengan arah kiblat kami. Apa makna dari arah kiblat itu? Arah kiblat itu maknanya menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban. Jawaban kami semua sama di situ. Sementara Kristen tidak punya arah. Konon katanya Yesus tahu jalan menuju surga, kemana GPS-nya? Yesus punya arahnya itu adalah ke sinagoge. Orang-orang Yahudi mereka punya arah, begitupun Islam punya arah. Hanya Kristen yang tidak punya arah. Sampai mereka beribadah pun tidak tahu arahnya kemana. Ada yang menghadap barat, ada yang menghadap timur, selatan, utara. Tapi kalau kami Yahudi, kami semua punya arah. Iya. Ya silakan. Kita pendek-pendek aja ya supaya ketangkep poinnya sama Mbak ya. Iya. Nah, ini ya. Soalnya sekarang juga saya selalu lihat perdebatan yang bikin saya bingung gitu. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Jadi kalau begini kan saya bertanya gitu tentang pemahaman Islam. Kalau Kristen pastikan saya istilahnya 40% saya tahu lah, karena saya bilang 100% saya tidak pintar gitu. Jadi kalau misalkan begini nih, di agama Kristen kita istilahnya gimana ya, saya bingung juga mereka tuh dapat dari mana kalau misalkan memang teksnya itu udah dirubah gitu. Jadi pertanyaan dalam hati saya, menurut agama Islam, tahu nggak teksnya itu dari mana gitu? Teks apanya yang Mbak maksud di sini? Setiap isi Alkitab yang udah tertulis sekarang, yang kami pelajari sekarang. Kalau misalkan kami mau menunjukkan satu-satu ya, mungkin Mbak Natalia bisa menunjukkan ayat-ayat di dalam Bible itu semuanya adalah rata-rata ayat pinjaman dan ayat-ayat palsu. Kami bisa membuktikan itu semua. Mbak Natalia, bisa dibuktikan nggak ayat-ayat palsu? Oh gitu ya? Yang dibuka satu-satu ayat Mbak Natalia. Bunda Hadijah, ini bukan berdasarkan dari apa pemikiran Muslim, tetapi ini berdasarkan dari teks yang tertulis seperti itu. Mbak Natalia, loh, kemana ini Mbak Natalia ini? Mbak Natalia, kita tunggu sampai Mbak Natalia ini ya. Iya. Ini ya. Boleh. Nah, nanti insya Allah Kak Natalia bisa menunjukkan ayat-ayat palsu di dalam Bible, ayat-ayat tambahan di dalam Bible, dan ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible. Nah sekarang Mbak Yeni, karena Mbak Yeni ingin belajar Islam,
Mendingan Mbak Yeni bertanya mengenai soal Islam, mengenai soal Al-Quran, atau apapun itu. Silakan bertanya saja. Dewa tidak akan mencampurkan antara Kristen dengan Islam, tidak akan pernah mencampurkan antara Bible dengan Al-Quran. Karena yang namanya terang dan malam tidak akan pernah bersatu, kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah bersatu, antara hak dan yang batil tidak akan pernah bersatu. Mari kita pisahkan di sini. Silakan masuk ke pengajaran Islam saja. Iya boleh dong, diajarin dong istilahnya. Silakan. Kayak pengajaran Kristen itu seperti apa? Pengajaran Islam itu seperti apa sih? Biar saya bisa membandingkan ya. Namanya kita hidupkan, kita Ya, harus betul. tahu. Izin, Betul. baru kembali lagi. Nanti silakan bertanya ke Dewa. Nanti saya jabarkan siapa Yesus menurut Yesus. Ya, boleh dijabarkan menurut kita Islam gitu. Yesus itu siapa? Asalnya dari mana? Itu sih saya pengen tahu gitu menurut Islam sih. Baik. Diskusi antara Islam dan Kristen, Mbak. Yang paling pokok utama itu adalah posisi dari Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan, Mbak. Tidak pernah. Yesus mengaku dirinya itu adalah seorang hamba, seorang utusan. Siang malam kami berusaha umat muslim itu memuliakan yang namanya Yesus. Tetapi mereka, umat-umat Kristen, mereka menghinakan Tuhannya. Contoh seperti apa? Yesus dikatakan terkutuk di dalam Galatia 3:13. Itu orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu. Sementara kami umat muslim memuliakan. Orang-orang Yahudi tidak mengakui kalau Yesus itu adalah seorang nabi. Orang-orang Kristen menghinakan yang namanya Yesus, dikatakan terkutuk. Sementara di Islam kami memuliakan yang namanya Yesus. Ya karena antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama tetapi memiliki cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan dari pewahyuan dari Allah, yang satu lagi berdasarkan dari sejarah. Karena kita tahu ya, yang namanya pewahyuan tidak mungkin ada kesalahan. Tetapi yang namanya sejarah pasti terjadi yang namanya kontradiksi, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, dan lain sebagainya. Tetapi firman dari Allah langsung, Allah adalah Maha Tahu. Tidak mungkin yang namanya Allah menurunkan satu tuntunan yang membuat umatnya itu bingung. Itu hal yang tidak mungkin. Yesus itu kami muliakan, Mbak. Lihat di dalam Kristen, Yesus dikutuk. Di dalam Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk bukan Yesus, tetapi yang terkutuk adalah iblis berikut antek-anteknya. Silakan, Mbak. Iya, iya. Kalau menurut ini kita kan sharing ya, maksudnya jangan sampai ada yang istilahnya sampai memojokkan agama ini, karena memang namanya kita lahir dari agama orang tua kan, pasti kan kayak gimana pun pasti melekat ke situ gitu. Pemahaman kita pasti ke situ. Jadi kan kita harus pentingnya mendengar gitu tentang orang lain juga, begini juga gitu kan, biar kita juga memahami gitu. Menurut saya sih seperti itu. Nggak tahu kan, beda-beda orang kan. Kalau menurut kita Muslim, bagaimanalah kita tahu bahwasanya Allah itu mengasihi kita? Bagaimana kita tahu gitu? Baik, di dalam Islam itu pengajaran di dalam Islam dan ajaran para nabi itu semua mengajarkan yang namanya ajaran kasih, semua tanpa terkecuali. Nah sekarang Mbak mengatakan bagaimana kita bisa tahu kalau Allah mengasihi kita? Kita lihat dari cara kita berperilaku, Mbak. Ketika kita bertobat, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, apakah kita masih melakukan kesalahan atau tidak? Kalau kita tidak melakukan kesalahan lagi, itu tandanya Allah sedang mengasihi kita, Allah memperhatikan kita, Allah menyayangi kita. Gitu, Mbak. Kita pendek-pendek aja, Mbak ya. Takut poinnya nggak ketangkap sama Mbak kalau saya panjang nanti. Iya, iya. Oh iya. Silakan. Seperti itu ya. Terus menurut Islam apa namanya, Adam dan Hawa itu kan dulu katanya kan beragama Islam gitu ya. Muslim. Muslim ya. Muslim ya. Jadi bagaimana ceritanya itu?
Pengertian dari muslim itu adalah berserah diri. Pengertian dari muslim tidak pernah yang namanya menduakan Tuhan ataupun menjadikan Tuhan itu tiga dari satu, satu dari tiga, tidak mungkin terpecah belah seperti itu, Pak. Tuhan itu satu, dunia ini satu, Bapa kita satu, alam semesta ini satu, dan agama yang diturunkan sama Allah itu pun pasti satu. Andaikan Allah menurunkan banyak agama, justru di sini Allah tidak konsisten di sini. Maka dari itulah kita diberkahi yang namanya akal, yang namanya pikiran untuk bisa memilah dan memilih mana ajaran yang masuk akal dan mana ajaran yang akal-akalan. Iya. Betul. Nah, apakah Islam itu bertentangan dengan akal? Tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang bertentangan dengan akal. Ilmu-ilmu sainsnya semua masuk akal. Apa yang tidak masuk akal di dalam Islam? Semua. Al-Quran itu diturunkan sama Allah dengan berbagai macam keindahannya. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata pornografi di dalam Islam. Itu begitu indahnya. Bacaan apa yang tidak indah dalam Islam? Maka dari itulah Allah itu maha tahu. Karena manusia itu condong akan yang namanya keindahan, maka dari itulah Al-Quran diturunkan dengan segala macam keindahannya. Maka sangat bodoh orang yang tidak tertarik dengan yang namanya Islam. Islam itu indah, Islam itu damai. Tetapi ketika yang namanya orang itu mau belajar Islam, jangan melihat dari oknumnya. Andaikan melihat dari oknumnya, tidak ada satupun orang yang akan mualaf, Pak. Tetapi lihat dari Islam, lihat dari ajarannya, lihat dari tuntunannya, lihat Al-Qur'annya seperti apa, pengajarannya itu seperti apa. Andaikan melihat Islam berdasarkan dari oknumnya, tidak akan ada satupun orang yang akan masuk memeluk Islam. Karena kita tahu yang namanya muslimnya bisa melakukan apa saja. Apakah seorang Mahadewa bisa melakukan pemerkosaan? Bisa. Apakah seorang ustadz, seorang kiai bisa melakukan kejahatan? Bisa. Muslimnya bisa melakukan apapun juga, tetapi Islamnya sudah sempurna, Pak. Gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadinya saya dapat pelajaran. Nggak apa-apa Kak, nanya lagi aja, nggak apa-apa. Tanya lagi aja. Ini ada Mbak Natalia, dia pun seorang mualaf ini, Pak. Oh, iya, mualaf ya? Iya, Dulunya Kristen apa? Protestan. Protestan ya. Iya. Sama dong, saya juga Kristen Protestan. Mbak Natalia nanti teranginnya pendek-pendek aja, takut kalau kepanjangan nggak nyampe takutnya. Iya. Tangkap. Iya Bang Dewa. Iya Kak Yeni, nggak apa-apa nanya lagi aja Kak Yeni. Mungkin sekarang Kak Yeni Kristen kayak mungkin pernah kayak aku dulu waktu masih Kristen, mungkin ada yang pengen ditanyain di kepala Iya, terlintas juga di pikiran, pengen tahu gitu. Karena kan kita kan nggak bisa hidup cuman karena dengar satu orang. Misalkan nih ada yang berantem nih, yang satu bilang ABCD, yang satu bilang ABCD. Kalau kita cuma dengarkan satu orang kan nggak bisa. Pastikan kita dengarkan juga yang satunya. Apa sih pokok permasalahannya gitu. Jadi saya pengen tahu pokok permasalahan yang berdua ini selalu beda pendapat gitu. Makanya saya minta pendapat. Kalau agama Kristen kan pasti saya udah pelajari gitu. Makanya saya rangkum tadi penjelasan dari abangnya ya. Satu, saya cukup tertarik sih untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti saya mau belikan Al-Quran untuk saya pelajari sendiri. Dem, kirim alamatnya ke saya kasih Al-Quran sama terjemahan sama Latinnya. Dem, alamat bunda ke saya nanti. Saya kirimkan. Minta konfirmasi sama Bang Dewa. Ya. Afwan, Bang Dewa izin. Siap. Apa namanya? Tadi Bang Dewa sempat mengatakan ke Ibu Yeni ya bahwa dalam perjanjian baru atau dalam biblosnya orang Kristen terdapat ayat palsu alias tidak asli, benar? Nah, ini kita perlu apa namanya? Pembuktian biar apa disampaikan Bang Dewa? Apa namanya? Ada buktinya gitu kan? Bisa host perbesar layar saya? Oke. Nanti saya buka Bu yang baca ya. Iya.
Ini saya kutip langsung dari sabda. Dari sabda ya. Dalam contoh Matius 17:21. Ya. Dalam footnote catatan kaki Yerusalem. Ya. Bisa Bu Yeni yang baca dari sini? Ayat ini tidak ya, tidak asli dan apa sih? Dalam Matius, dalam apa tuh? Dalam Matius, tetapi dia diam, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan apa? Dan berpuasa. Coba di ini. Tadi Bu Yeni sendiri yang baca ya. Ayat ini tidak apa? Ayat ini tidak asli. Kalau tidak asli apa itu namanya? Kalau tidak asli berarti palsu dong. Nah, ayat ini tidak asli dalam Matius. Iya. Tetapi diambil dari Markus gitu. Sudah? Itu Matius 1. Yang kedua dalam Markus ya. Matius Markus. Setelah Matius kan Markus, benar? Yang noise siapa ini ya? Nggak tahu. Saya nggak pakai headset. Yang noise suara dari masjid. Soalnya biasanya suara ngaji itu kena klaim loh di YouTube itu. Tunggu. Saya tutup pintu dulu. Tar. Soalnya biasanya di YouTube kena klaim kalau ada suara-suara ngaji yang berirama gitu. Pada Markus dalam sabda Markus 7 pasal 7 nomor 16. Iya. Dalam footnote catatan kaki Yerusalem. Iya. Bisa Ibu Yeni yang baca? Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli. Tidak asli ya, jelas. Ya. Dalam Markus. Dari Markus untuk Markus dan tidak asli. Ini bukan yang buat orang Islam ya. Jelas. Ini sabda. Ya, jelas sudah. Alkitab sabda. Markus 7:16. Jelas? Ya. Setelah Markus apa? Lukas. Saya kasih 3 dulu ya. Karena ibu kan Protestan kan? Iya, Protestan saya. Noise. Ini dulu, mute dulu, Bang. Iya, noise Bang soalnya. Noise. Oke. Iya Bang Sueb, aku lanjutin dulu aja ya Bang Sueb ya. Soalnya noise. Tunjukkan ayat-ayat pinjaman itu rupanya. Oke, ini aku tunjukin yang dipinjem ya, ayat yang dipinjem ya. Bentar. Ini Lukas ya, Lukas 17:36 Mbak Yeni. Iya. Ini kan perkataan Yesus ya kalau tulisan merah ya. Oh iya. Nah, oke.
ternyata di sini juga dibilang ayat ini tidak asli, tetapi dipinjem dari Matius. Ini gimana ya, ayatnya udah nggak asli terus minjem, itu masih layakkah? Ayat-ayat di dalam kitab yang disebut sebagai kitab suci ternyata isinya ayatnya nggak asli terus pinjem. Kembali ini kira-kira kapan, itu kayak gimana ya Mbak? Ini dari Alkitab Sabda. Terus aslinya mana? Apa tadi bacaannya itu? Ayat ini nih. Yang itu yang di atas kerajaan. Ini. Kedatangan kerajaan Allah. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini berarti teks nggak asli lagi. Ya, ini kalau Mbak Yeni mau lihat di sini tulisannya ayat ini tidak asli. Iya. Tapi dipinjem. Nah, udah ayatnya dibilang nggak asli, terus minjem. Ini kitab suci atau apa ini kan? Gimana bisa dipertanggungjawabkan nggak sih ini kesuciannya kalau di dalam sebuah kitab yang dianggap suci ternyata ada ayat yang tidak asli terus minjem? Ini kira-kira kalau dikembaliin kapan gitu kan, juga kayak gimana ya, akal sehat bisa nerima apa enggak gitu loh, biar teman-teman sendiri aja mikirin. Iya. Gimana Mbak Yeni kalau lihat kayak gini tadi sama beberapa ayat yang tadi dari Bang Sueb? Ya kalau langsung di Markus, Dinda, di Markus itu di kodeks. Ya, nggak apa-apa Bang Darbo, sebenarnya nggak usah banyak-banyak juga, biar kita tahu aja dulu tanggapannya gimana. Kalau misalkan itu nggak asli nih, yang realnya yang mana ya? Oke, ini saya bukain ya di kodeks ya. Oke. Saya bukain. Ini di kodeks Sinaiticus. Bentar aku deketin kameranya. Ini Kak Yeni bisa lihat webnya ya. Kodeks Sinaiticus. Ini yang kita buka Lukas 17 ya. Ini kan 17. Ya. Nah, coba tadi kan ayat 36 kan yang kita cari. Ya. Ternyata di sini itu, bentar aku gedein. Nah, ternyata di kodeks memang nggak ada ayat 36 ya. Ini dari 35 langsung 37. Loh, nah, iya, makanya hilang kan lah, ya apa iki gak bahaya lah. Apa karena dipinjam tadi? Iya, ya makanya ini di sini dibilang kenapa kok ada ayat ini? Ternyata Lukas 17:36, ternyata ayat ini tidak asli, tetapi dipinjem gitu loh. Jadi kalau kita lihat pinjem, ada memang di Matius ada, karena dia minjem dari Matius kan gitu. Nah, tapi permasalahannya ini kan ada satu konteks nih, satu cerita, iya kan, satu perikop kan, kedatangan kerajaan Allah. Kenapa di dalam Bible ini satu konteks yang katanya perikopnya kedatangan kerajaan Allah, ada perkataan Yesus ternyata ini perkataannya ngambil dari kitab lain, minjem gitu loh, minjem gitu. Ini gimana? Dipaksain jadi ada ayat, ternyata ayatnya nggak asli, udah gitu dipinjem. Iya ya. Bahaya nggak sih kayak gitu tuh? Ini gimana tuh? Mau kembaliinnya kapan ayo? Kalau dikembaliin ya opo itu kosong lagi. Kalau tetap ada nih tetap nggak asli. Terus katanya minjem. Sesuatu yang dipinjam harus dibalikin dong. Iya dong, harus dong. Iya. Gimana itu Pak? Bingung ya? Iya, bingung. Kita kan bingung juga ya. Gini sih Kak, simpelnya gini ya Kak Yeni tuh punya prinsip nggak kalau untuk keimanan Kak Yeni pribadi ya? Ini kalau buat teman-teman Kristen yang mengimani kitab suci ini silakan. Kalaupun Mbak Yeni mengimani kitab suci juga silakan. Kami tidak pernah memaksa sedikit pun gitu ya. Tapi apakah wajar gitu loh? Karena yang namanya kitab suci itu pasti kitab yang suci, yang bersih, yang pasti tidak ada kesalahan, tidak ada campur tangan manusia. Karena yang namanya suci itu pasti berasal firman kitab suci itu berasal dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah. Apalagi Tuhan meninggalkan sebuah kitab yang ternyata perkataannya tuh ditambal, dipasang, dipinjem sana, pinjem sini kan kayak gimana ya? Yakin itu kitab suci gitu ya? Nah, pasti kalau orang setiap pribadi pasti masing-masing punya prinsip masing-masing ya. Kalau saya buat diri saya pribadi, dulu saya waktu masih Kristen, saya mempelajari Bible dan saya berpikir,
saya harus punya prinsip yang namanya kitab suci harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, karena kitab suci itu bersih firman dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah. Nah, jadi begitu saya melihat ada kok kitab suci kok kayak begitu ya, saya memilih mencari yang lain lah gitu. Kenapa nggak begini aja? Misalnya kan di Islam kan banyak juga ajaran yang nggak sesuai dengan Alkitab gitu. Coba bikin formal yang istilahnya isinya untuk mengajarkan gitu. Jadi kan kami kan bisa fokus ke agama Islam gitu. Kalau kakak mau belajari Al-Quran juga nggak apa-apa. Kan makanya tadi kan dibilang kalau mau nanya silakan bertanya kan gitu ya kak. Tapi kalau kakak juga bingung nanyanya apa, aku pengen sedikit sharing ya kak ya, nggak banyak-banyak. Gini kak, sewaktu aku Kristen dulu juga aku berpikir yang namanya keselamatan hanya di dalam Yesus. Masuk neraka kalau pokoknya akan ketemu maut deh kalau nggak percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus mengakui Yesus itu penebus dosa, kan begitu kan doktrinnya Kristen. Tapi kalau saya mau mempelajari, nggak usah ke kitab orang lain deh, di Bible sendiri deh dulu. Itu akan berpikir kok ajaran para nabi terdahulu di Perjanjian Lama beda ya dengan Perjanjian Baru. Ternyata nabi-nabi di Perjanjian Lama tuh mengenalkan konsep keselamatan itu yang mengikuti apa yang diajarkan para nabi, mengimani Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tidak ada yang namanya harus melalui pembunuhan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa-dosa orang. Nah, ternyata kalau saya melihat pun apa yang Yesus katakan sebagai utusan, ya kan, Yohanes 17 ayat 3 sebagai utusan. Ternyata di dalam Al-Quran itu benar-benar memuliakan Yesus itu seperti apa yang Yesus katakan di kitab saya yang lama itu. Yesus sebagai utusan. Nah, kayak tadi kakak sempat nanya ya, semua nabi kenapa sih kok dibilang Adam itu Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim gitu? Memang gitu. Sebelum ke Al-Quran, lihat dulu di Bible aja, nabi-nabi di Perjanjian Lama tidak ada pernah satu nabi pun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, nggak pernah ada. Nah, di Al-Quran terjawab karena memang semua nabi itu Muslim. Ibrahim, Yakub itu di dalam surat Al-Baqarah 131, 132, bahkan Ali Imran ayat 67. Nabi Ibrahim, Yakub bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani, bahkan mereka adalah seorang Muslim. Nabi Nuh di dalam surat Yunus 72, mereka Muslim. Musa di surat Yunus ayat 84, Muslim. Sulaiman atau Salomo itu juga di surat An-Naml ayat 30-31, Muslim. Lut di surat Az-Zariyat ayat 36, Muslim. Nah, bahkan Hawariyun, ya, Hawariyun itu kan pengikutnya Nabi Isa tuh ya. Itu kalau di Al-Quran disebut Hawariyun. Nah, Hawariyun aja yang pengikutnya Nabi Isa, itu aja kita mendapat informasi bahwa mereka itu seorang Muslim di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52. Itu Muslim, apalagi Nabi Isanya gitu. Gitu. Boleh saya lihat isi teksnya? Ya. Boleh. Kalau yang Nabi Isa ya, boleh. Tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, Nabi. Boleh. Yang memang dia beragama Muslim. Oke, saya ketik dulu ya. Surat. Jadi pahami dulu Muslim itu apa ya Mbak. Tadi sudah diterangkan oleh Dewa bahwa Muslim itu berserah diri dan mengesahkan Tuhan. Itu Muslim. Lanjut. Oke. Ini ya. Ini aku gedein biar kelihatan. Ini di surat Yunus ayat 84, ini Musa ya. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Apa ini orang berserah diri? Kita lihat originalnya Muslimin. Ini kalau kakak kan belum bisa baca Arab ya. Ini ada Latinnya. Muslim. Nah, Nabi Musa itu Muslim. Terus coba Nabi siapa? Nabi Nuh ya. Surat Yunus 72. Aku buka ini surat Yunus 72. Nah, ini juga nih surat Yunus nih. Ini tentang Nabi Nuh.
jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Apa ini orang-orang yang berserah diri kepadanya? Muslim. Nah, Muslim. Jadi memang nabi-nabi itu Muslim. Ibrahim dan Yakub ya. Coba nih surat Ali Imran ya. Nanti habis itu ke Nabi Isa ya. Soalnya banyak banget kalau semua nabi nanti dijelasin, tapi nggak apa-apa sih kalau kakak mau lihat. Ibrahim, Ali Imran sambil ngomong sih. Ayat 67. Ini. Bentar. Nih. Surat Ali Imran ayat 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah termasuk orang yang lurus berserah diri kepada Allah. Nih, Hanifam Muslim. Nih. Ya, Muslim. Terus Nabi Isa ya, Hawariyun ya. Ini yang coba nih. Makanya Kak, ajaran para nabi Kak, semua itu sebenarnya ajaran para nabi itu sama, cuma syariatnya aja yang berbeda-beda ya kan. Karena membawa syariat sendiri-sendiri, tapi ajaran intinya sama, ajaran tauhid. Mereka berserah diri kepada Allah, nggak ada berserah diri kepada Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3 atau apa, itu nggak ada. Nih ya, surat Ali Imran ayat 52. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Apa ini? Muslimun. Muslim. Pengikutnya aja Muslim. Gimana Yesusnya, gimana Nabi Isanya gitu loh. Jadi makanya Kak, kalau dulu waktu aku masih Kristen awam, dulu aku pernah berpikir, Islam itu agama apa sih? Agama terakhir, agama si bungsu. Kalau kita ngeliat di sosmed sekarang orang-orang sering bilang, ini Muslim itu si bungsu ya kan, katanya datang terakhir. Sebenarnya enggak. Islam itu bukan si bungsu. Islam itu bukan agama yang baru lahir, bukan agama yang baru lahir abad ke-7, bukan. Islam itu ya sudah sejak awal dari Nabi Adam itu semua sudah Muslim, nabi-nabi itu sudah Muslim, Islam itu sudah ada. Karena kalau kita bilang abad ke-7-nya itu nabi terakhirnya, utusan terakhir yang diutus, iya abad ke-7, utusan terakhir kan gitu. Tapi kalau agamanya ya udah dari dulu Hanif, agama yang lurus, nabi-nabinya Muslim, semua berserah diri kepada Allah. Jadi nggak ada ceritanya Islam itu datang belakangan, enggak, Islam bukan datang belakangan, karena semua nabi Muslim. Justru nggak masuk akal kalau Tuhan lahir di abad ke-1. Itu nggak masuk akal. Jadi kalau menurut kakak, orang yang berserah diri kepada Tuhan itu yang namanya itu Muslim gitu. Jadi orang terdahulu gimana? Orang terdahulu mengikuti nabi-nabi terdahulu. Zamannya Nabi Adam, orang-orang mengikuti Nabi Adam. Zamannya Nabi Nuh, orang-orang mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Ikutilah ajaran nabi-nabi yang diutus, kan begitu. Dan semua sama ajarannya tauhid, iya. Oh gitu. Jadi sesuai dengan nabi yang datang terdahulu ya, istilahnya yang mengajar yang di Tuhan. Iya. Makanya jadi kalau Nabi Isa itu Muslim, iya Muslim. Nabi Isa juru selamat, iya Nabi Isa juru selamat pada zamannya, di Bani apa? Bani Israel. Karena Yesus sendiri memang diutus kepada bangsa Israel, sama juga di dalam Al-Quran juga begitu. Di surat Maryam juga orang-orang yang nggak mengerti Islam sering sekali memelintir surat Maryam ayat 30 sampai 33. Katanya di situ Yesus mati, dibangkitkan gitu. Padahal itu doa Yesus semasa Yesus itu masih bayi, doa Nabi Isa semasa masih bayi, kan begitu. Dan semua memang akan meninggal, semua akan dibangkitkan, kan kayak begitu. Iya. Tapi kalau Islam Nabi Isa ya. Jadi kalau Nabi Isa memang lahir dari perempuan yang memang perawan ya, sesuai dengan isi Alkitab juga ya.
Iya, jadi Nabi Isa dalam Al-Quran memang dia lahir dari seorang wanita yang justru sangat dimuliakan. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surat Maryam. Iya. Wanita yang dimuliakan itu, aduh bukan main-main, namanya itu sampai dicantumkan menjadi sebuah salah satu nama surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Itu kan orang tuanya Nabi Isa. Terus keluarganya juga dari keluarga Ali Imran, ya kan, keluarga Imran. Itu keluarga yang sangat taat, yang sangat diberkati Allah. Itu ada juga surat Ali Imran. Jadi memang keluarganya Yesus, keluarganya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran itu terjaga. Diceritakan runtutan leluhurnya itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi beda dengan mungkin kalau di Bible ya sama-sama dari seorang wanita yang terjaga kesuciannya, tidak dari hubungan suami istri memang. Tapi di dalam Bible coba kita lihat leluhurnya. Ada yang Tamar, Peres gitu kan. Leluhurnya apa? Ada keturunan-keturunan pezina kan begitu. Iya. Tapi kalau di dalam Al-Quran enggak. Di Al-Quran justru benar-benar Allah itu sangat memuliakan nabi-nabinya. Nggak ada satupun nabi di dalam Al-Quran yang dihina, itu nggak ada. Karena apa? Nabi itu panutan. Nabi itu panutan, contoh kepada umatnya. Makanya Nabi Isa itu sangat terjaga dari keluarganya, keluarga baik-baik. Seorang ibu yang bernama Maryam, keluarganya Ali Imran, keluarga yang sangat taat kepada Allah. Itu sebenarnya kalau kakak mau belajar Al-Quran lagi itu sebenarnya banyak. Kalau saya ini kan nggak seberapa kak ya, saya kan mu'alaf, jadi kualitas saya ini kan sebenarnya kualitas penerima sih, bukan kualitas penyampai gitu ya. Kalau tentang Al-Quran kan harusnya begitu ya. Tapi itu sedikit yang saya tahu tentang bagaimana nabi-nabi di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi tentang Nabi Isa yang sangat dimuliakan, karena satu-satunya agama yang memuliakan Yesus sebagai utusan itu hanya Islam. Hanya Islam. Tapi kalau di dalam kekristenan kita tahu sendiri apa yang mereka perlakukan kepada Yesus. Mereka katakan Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Di terjemahan baru iya ada, akulah guru dan juga Tuhan, Yohanes 13:13. Ternyata original teksnya bukan Tuhan. Ternyata original teksnya cuma Tuhan, dan Tuhan itu banyak sekali, nggak cuma Yesus. Kan gitu. Banyak pengertian. Yesus itu, iya, dan Yesus itu kan di Matius 12 ayat 18 ya. Yesus itu hamba Allah. Satu perikop juga hamba Allah. Coba aku tunjukin ya kak ya. Iya, boleh. Di Matius berapa Mbak Natalia? Matius 12:18. Bentar, ini aku tunjukin ya kak. Ini Matius 12:18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita klik kak. Oke, kita klik di konteks nih. Satu konteks, jangan comot-comot. Oke. Nah ternyata di sini Yesus apa? Hamba Tuhan. Sama seperti apa yang Nabi Isa katakan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 ya. Qala ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Sama, dia hamba Tuhan. Jangan samakan hamba Tuhan dengan Tuhan. Ya marah dong Tuhannya, gimana sih? Ya enggak. Apa kalau punya pembantu, terus pembantunya mau nyamain dengan Kak Yani gimana? Marah nggak? Marah nggak pasti. Iya. Yesus hamba Tuhan. Sama seperti di Al-Quran. Tadi saya bilang surat Maryam itu. Qala ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Hamba Allah dia. Itu di dalam apa namanya? Kalau kita lihat dalam original teksnya yang dikutip Mbak Natalia tadi, itu bagus sekali.